Then minggu we lalu. want to look into something very important. Sekarang kita akan melihat sesuatu yang sangat penting. We want to look at the dispensation. Kita ingin melihat masa dispensasi. And prior to Daniel, Dan sebelum masanya Daniel, a lot of prophecies are kind of hard to understand. banyak dari nubuatan itu sulit untuk dimengerti. Or I would say Daniel does not have the revelation of what God is going to do next. Yang dimaksudkan di sini adalah Daniel tidak memiliki pewahyuan dari Tuhan mengenai apa yang akan terjadi kemudian. I want you to know, church, Saya ingin Anda tahu, when God chose you as His people, ketika Tuhan memilih Anda untuk menjadi umat-umatnya, He doesn't want you to be blind in this world. Dia tidak menginginkan supaya Anda menjadi buta berjalan di dunia ini. He wants to reveal His plan through you. Dia ingin membukakan, menyatakan rencananya bagi Anda. You see, there is why from Adam when he first fall into sin. Ketika dimulai dari masanya Adam, ketika ia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Then God said, out of your seed shall come out a savior, in other words. lalu Tuhan berkata, dari keturunanmu akan muncul juru selamat. That he will crush the head of the serpent. Dan dia akan meremukkan kepala dari And the ular. serpent will bite the heel of the. Dan ular He's itu talking about akan Jesus. menggigit tumitnya. He's talking about Dia Jesus. sedang berbicara mengenai Tuhan So Yesus. what God is trying to say, Jadi apa yang Tuhan ingin He katakan, likes to reveal something in the future dia suka sekali dia menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan to His people, kepada umatnya, so that His people can look forward. sehingga umatnya itu bisa memandang ke depan. And so when the time He chose Abraham, Jadi pada saat dia memilih Abraham, He revealed to Abraham dia membukakan, menyatakan kepada what Abraham would happen to his descendants. apa yang akan terjadi terhadap keturunannya. What the descendants will go through. Apa yang keturunannya akan lalui dalam hidup mereka. And it all happened. Dan itu terjadi. And in the end, after 400 years, Dan setelah 400 sekian God tahun, raised up Moses Tuhan membangkitkan and Musa brought them into the promised land. dan membawa mereka masuk ke dalam Through tanah Joshua. perjanjian melalui Yosua. And then the prophets speak again. Dan kemudian para nabi mulai berbicara when lagi. the Israelites rebel against God. Ketika bangsa Israel memberontak terhadap When Tuhan, they begin to worship idol. ketika mereka mulai menyembah berhala, When they play hypocrites. ketika mereka menjadi munafik, And what happened? apa yang God said terjadi? judgment will come. Tuhan berkata penghakiman akan datang. And then after that, Dan setelah itu, Jeremiah received he said, when they were taken into captivity dia berkata bahwa ketika mereka akan dibawa ke dalam pembuangan for 70 years. selama 70 tahun, And at that time, I want you Anda to know, tahu pada saat itu, suddenly the people of Israel do not know what will happen next. tiba-tiba bangsa Israel tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka kemudian. You understand? Anda Suddenly mengerti? they do not know about the future. Tiba-tiba mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Praise the Lord for Daniel. Puji Tuhan untuk Daniel. Daniel began to pray. Daniel mulai berdoa. Because at that time, let us look at chapter 9. This is Karena something pada I want saat to- itu mari kita buka Daniel pasal 9. This is a little bit tough, Ini agak sedikit sulit, but I want to lay down that foundation to you. tapi saya ingin memberikan kepada Anda dasar. Because prophecies are tough. Karena nubuatan itu sangat sulit. Prophecies are tough. You must know the background. Nubuatan itu sangat sulit, oleh karena itu Anda harus tahu latar belakangnya. You must know why Daniel prayed. Anda harus tahu kenapa Daniel berdoa. And when he prayed for understanding, Dan ketika dia berdoa supaya when diberikan he prayed that, pengertian, God, this is your prophecy, it should have come to pass. dan ketika dia berdoa, ia berkata, Tuhan ini adalah nubuatanmu, ini akan segera terjadi. And what happened? Dan apa yang And then terjadi? God revealed to him. Tuhan mulai membukakan, menyatakan kepada dia, tiba-tiba, It's not that just 70 years, bukan saja 70 tahun, but something about the future, of his coming. tetapi juga bukan saja mengenai masa 70 tahun, tapi sampai pada kedatangan Tuhan. That was amazing. Dan itu sangat luar I biasa. believe Daniel never asked for that. Saya yakin Daniel tidak pernah meminta hal He just itu. want to ask certain understanding. Dia cuma ingin meminta pengertian yang sedikit saja. But then God revealed more than he asked. Tapi justru Tuhan membukakan lebih dari apa yang dia minta. And
to the point that, Daniel was given the understanding of the future. Sampai akhirnya Daniel justru diberikan pengertian tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Even the last moment before Jesus reign. Bahkan saat-saat terakhir ketika Yesus datang dan berkuasa dan menjadi raja Do you memerintah. think that is amazing? Tidakkah Anda melihat itu suatu hal yang luar That's why if biasa? you want to understand eschatology or Itu. the end time, Oleh karena itu jika Anda ingin memahami eskatologi atau akhir zaman, Bible student, setiap murid sekolah Alkitab, they must study mereka harus mempelajari, well the book of Daniel. mereka harus mempelajari kitab Daniel Because dengan let me share baik. with you, Daniel is just the frame of the plan of God. Karena Daniel mendapatkan kerangka mengenai apa yang akan terjadi beberapa tahun. Daniel's Setiap masa. prophecy, the revelation is like the frame. Jadi nubuatan Daniel itu seperti rangka, seperti sebuah rangka. So other prophecies Jadi nubuatan yang lain is like the meat. seperti dagingnya, isinya. You see, it doesn't make sense, if you don't have the frame. Ini sangat tidak masuk akal jika Anda tidak punya rangka. Alright, like for example, Sebagai contoh, I have the frame, right? My bone here, the frame. The contoh bone. ya, tubuh Hallelujah. saya, tulang ini adalah rangkanya. No, the whole frame, the whole bones. Seluruh rangka. Alright. Now, my head is this size, okay? Praise the Lord. Jadi kepala saya ukurannya segini And ya, my puji body Tuhan. is this, Dan ini badan saya, Okay, quite balanced, amen. cukup seimbang. But what I'm trying to say is Tapi this. apa yang coba saya katakan, When you have the frame, then you put on the meat, it will be quite nicely formed. ketika Anda sudah punya rangka, terus Anda masukin daging atau isinya, itu akan kelihatan lebih bagus. So what happened? Terus apa yang This terjadi? prophecy of Daniel give this frame. Nubuatan dari Daniel memberikan rangka. And so the other prophecies fall into this frame of Daniel's prophecy. Sehingga nubuatan-nubuatan yang lain itu langsung masuk dan melengkapi nubuatan dari Daniel. If you don't have the frame, Kalau Anda tidak punya rangka, then you will be very confused. Anda akan bingung. Suddenly you put too much meat on the head Tiba-tiba Anda taruh terlalu banyak dagingnya di kepala and too little on the leg. dan sedikit di kaki. And so you come up with alien prophecy. Terus Anda jadi kelihatan seperti, keluar menjadi seperti And so your nubuatan alien. interpretation of the Bible prophecy will not be accurate. Sehingga interpretasi nubuatan dari Alkitab jadinya tidak akurat. Why? Because you don't get the frame right. Karena Anda tidak memiliki rangka yang Or benar. maybe your frame is wrong where your two hands are here. Atau rangka Anda salah karena Because dua-dua you don't tangan have ada di sebelah you sini. don't have the frame. Karena Anda tidak punya So you rangkanya. simply put, Jadi Anda cuma masukin aja itu nubuatan. you see Daniel Anda lihat bahwa Daniel provide the frame memberikan rangka of the end time prophecy. mengenai nubuatan akhir zaman. So when you base on Daniel, Jadi ketika Anda melihat Daniel, then you can understand clearly. jadi Anda bisa memahami lebih jelas. And let's look now at chapter 9. Mari kita lihat di pasal 9. You look at verse 3, okay? Kita lihat Maria, just read verse 3. Ayat 3. Saya akan bacakan ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Okay. First of all, look at verse 2. Pertama, coba Why lihat did he ayat pray? 2. Kenapa dia berdoa? He said this is the key. Jadi ini He said kuncinya. in the first year of his reign, whose reign that means Darius, Pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, yaitu pada saat masa pemerintahan Raja Darius, understood by the books of the number of the years specified by the word of God through Jeremiah. See that? aku memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Verse 2. Apa yang terjadi? He said that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Ia berkata bahwa akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. In other words, when he knows that this time has come for the Israelites to be restored. Dia melihat bahwa masa-masa ini adalah waktu di mana bangsa Israel akan dipulihkan. He see it as 70 years, which is not wrong. Melihat 70 tahun dan itu tidak Because salah. that's what
Prophet Jeremiah said. Karena itu yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. So Daniel was very happy. Jadi Daniel sangat senang. He said, oh, 70 years has come already. Oh, berarti 70 tahun ini sudah God will tiba. bring us back to Jerusalem. Tuhan akan membawa kita pulang ke God will Yerusalem. restore Jerusalem. Tuhan akan memulihkan Yerusalem. And so he began to fast and pray. Jadi dia mulai berdoa dan berpuasa. He repented before God. Ia bertobat di hadapan Tuhan. Repented for the sins of his forefathers. Bertobat untuk dosa-dosa nenek moyangnya. Because he knew this is the important part to pray. Karena ini dia tahu ini adalah waktu-waktu atau bagian yang penting untuk berdoa. He couldn't wait that the people will be restored back. Ia tidak sabar melihat bangsanya dipulihkan kembali. And so he prayed and prayed. Jadi ia berdoa dan berdoa. You know how long he prayed? Anda tahu berapa lama dia From berdoa? verse 1 to verse 19. So you can Dari ayat 1 sampai 19 silakan baca you sendiri. know these people, prophet, when they pray a long prayer. You know, Jadi nabi-nabi ini kalau doanya panjang-panjang. normally we pray 2 verses Biasanya kita cuma doa, cuma 2 ayat. and then we got nothing much to pray. Setelah itu nggak ada lagi yang mau didoain. But prophets know how to pray. You know. Tapi nabi benar-benar tahu He bagaimana knows harus how to berdoa. persuade God. Dia tahu bagaimana caranya membujuk Tuhan. He quoted the scriptures. Ia mengutip dari firman Tuhan. You see, Anda lihat, God answer him. Tuhan menjawab Or dia. God give him understanding. Atau Tuhan memberikan kepada dia pengertian. But not the one that he wished. Tapi itu bukan yang dia minta. Suddenly, Tiba-tiba, listen to me. dengarkan saudara. Suddenly the mysteries open up. Tiba-tiba semua misteri dan rahasia terbuka. Suddenly the plan of God is being revealed. Tiba-tiba rencana Tuhan This is dibukakan. something interesting. Ini sesuatu yang sangat We look at menarik. this now. Kita lihat sekarang. Look at verse 20. Lihat Alright, ayat later you can 20. study the prayer by yourself. Nanti Anda bisa pelajari doanya Daniel sendiri. But we gonna concentrate on the verse 20 to verse 27. Kita akan fokus kepada ayat 20 sampai 27. And I want you to go back and study. Saya ingin Anda kembali dan mempelajarinya. If you are interested in prophecy, you must go back and study. Kalau Anda sangat tertarik atau berminat dengan nubuatan, Or Anda else you will forget what I said. pulang dan Anda langsung baca firman Tuhan atau Anda akan Because, segera lupa. as I say again, Seperti yang saya katakan, prophecies are tough. nubuatan itu sangat You sulit. can understand now, Anda bisa mengerti but when you sekarang, go back, you may forget. tapi ketika Anda kembali, Anda But langsung if you lupa. want to explain to people, Tapi kalau Anda ingin menjelaskannya kepada then you orang-orang, need to study the scriptures by yourself. Anda harus mempelajari firman sendiri. And what did he say? Dan apa yang dikatakan? Now while I was speaking, praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reach me about the time of the evening offering. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku bangsa Israel dan menyampaikan kepada Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. How many of you want to meet Gabriel? Berapa dari antara saudara yang ingin ketemu But I Gabriel? think you will pingsan. Mungkin Anda akan pingsan. Because when you pray, suddenly this spirit Ketika Anda berdoa, tiba-tiba roh ini datang terbang. And before he could give you understanding, Sebelum Anda dikasih pengertian sama dia, Anda udah pingsan. you were carried Anda dibawa ke into the hospital. rumah sakit. A lot of us want supernatural. Anda tahu kita banyak dari kita suka hal-hal But supranatural. supernatural can be scary Tapi kadang hal supranatural bisa sangat menakutkan. because you see something in the spirit. Karena Anda mulai melihat sesuatu di dalam And what alam happened, roh. Dok? Apa yang terjadi? And he informed me and talked with me and said, "Oh Daniel, I have come forth to give you skill to understand." Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. He said, "At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision." Lalu dia berkata, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. You see, sometimes prophecies are still
very vague. Oke, kadang nubuatan itu ketika ia datang itu The sangat tidak 70 jelas. years prophecy by Jeremiah Nubuatan 70 tahun dari Nabi Yeremia is not the complete picture. bukan gambaran yang utuh. You see, it is not a complete picture. Anda tahu bahwa itu bukan gambaran yang utuh. And God purposely put it that way. Dan Tuhan memang sengaja melakukannya. Why? Kenapa? Because He only wants to reveal, listen, He only wants to reveal to those who really, really seek Him. Anda tahu kenapa? Karena Tuhan hanya ingin membukakan dan menyatakannya hanya kepada mereka yang memang sungguh-sungguh mencari Dia. People who want to know the mysteries Orang-orang yang ingin mengetahui and rahasia seek Him diligently. dan mencari Tuhan dengan God will open the tekun, secrets. maka Tuhan akan membukakan rahasianya. Secrets are expensive. Rahasia itu sangat mahal. They are not for everybody. Mereka bukan untuk semua orang. Rahasia itu bukan untuk semua orang. But as I said this morning, Seperti yang saya katakan tadi pagi, God only reveals His secret to His friends. Tuhan hanya membukakan rahasianya kepada temannya. So you are His friends. Jadi Anda ini temannya Now God Tuhan. gonna reveal the secrets to you. Tuhan akan membukakan rahasianya What did he say? kepadamu. Apa yang dia katakan? He said, these 70 years are actually 70 weeks. Dikatakan di sini 70 tahun ini sebenarnya adalah 70 masa. Alright? Let me read first, verse 24. Saya akan katakan ayat 24. He Bacakan. says 70 weeks are determined for your people and for your holy city. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. To finish the transgression, Untuk melenyapkan kefasikan, to make an end of sins, untuk mengakhiri dosa, to make reconciliation for iniquity, untuk menghapuskan kesalahan, to bring in everlasting righteousness, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, to seal up vision and prophecy, untuk menggenapkan penglihatan dan bukan nabi tapi nubuatan sebenarnya. nubuatan nabi also can, Nabi also. and to anoint the most holy. Dan untuk mengurapi yang maha Now kudus. listen, this is very important. Dan dengarkan ini sangat penting. He said, look, number one, I want you to think 70 weeks. It's not 70 years, but 70 weeks. Dikatakan di sini lihat 70 bukan 70 minggu tapi 70 kali 7 masa. Because 1 week is 7 years. Karena satu masa adalah 7 tahun. So 70 weeks times 7 is 490 years. 70 kali 7 masa adalah 490 tahun. I want you to take note these prophecies. Very simple but very complex. Nubuatan ini tolong dicatat sangat sederhana tapi cukup rumit. 70 times 7 has been set. Look at that. Oke, 70 kali 7 masa telah ditetapkan For who? untuk siapa? For your people Untuk bangsamu and for your holy city. dan untuk kotamu yang kudus. For who? Untuk siapa? For the Jews. Untuk orang Yahudi. Okay, listen carefully. Jadi dengarkan These are baik-baik. For the Jews, not for the Gentiles. Not Yang for ini us. adalah untuk orang Yahudi, bukan Not untuk for kita. the church. Listen, not for the church. Bukan untuk gereja. For who? Untuk siapa? For the Jews. Untuk orang And Yahudi for the holy city means dan Jerusalem. untuk kota kudusnya yaitu This Yerusalem. is important. Okay? Ini So sangat this verse penting. is important. In other words, Dengan kata lain, 490 years 490 is tahun set for God's people. telah ditentukan, ditetapkan God's bagi people bangsa means Tuhan. the Jews Bangsa pilihan itu adalah orang and Yahudi Jerusalem. dan Yerusalem. Nothing to do Tidak ada hubungannya with the church. dengan gereja. Okay? Mengerti? Write that down first. Am I right? Tulis itu dulu. Then, after that 70 years, Setelah 70 kali 7 masa, 70 weeks, I'm sorry, 6 things will happen. ada 6 hal yang akan terjadi. What are the 6 things? Apa saja ke-6 hal itu? To finish the transgression. Untuk melenyapkan kefasikan. What does that mean? Apa artinya? It means to end the rebellion against God. Yaitu artinya untuk mengakhiri pemberontakan terhadap Tuhan. In other words, after this period of time, Dengan kata lain, setelah masa ini, people don't rebel against God. orang-orang itu tidak akan lagi memberontak People will terhadap Tuhan. submit to the authority of God. Mereka akan tunduk kepada otoritas Tuhan. Let me ask you, has it come to pass? Saya mau tanya, apakah itu sudah terjadi? I'm not talking about the world. I'm talking about the Jews here. Saya tidak membicarakan Happening, mengenai dunia happening, keseluruhan, tapi happening, mengenai happening. Yahudi.
Apakah itu have we sudah seen terjadi? this come to pass? Apakah ini sudah terjadi? So you know it has not come to pass, Jadi right? Anda tahu ini belum terjadi. Listen to what I say because this is very important. Dengarkan baik-baik karena ini Remember sangat what I penting. say. Dengarkan. Number Ingat. 2, Yang kedua, to make an end of sin. untuk mengakhiri dosa. What does it mean? Apa artinya? And the human failure to obey God. That means man is able to obey God easily. Manusia tidak dengan mudah bisa taat kepada Tuhan. So is the end. Jadi itu juga diakhiri oleh Tuhan. That means man can submit to God. Itu artinya manusia akan dia Has it dapat come to tunduk pass? kepada Tuhan. Apakah itu sudah terjadi? Not yet. See yet? All not Belum. yet. Jadi lihat ya, ini So belum you terjadi. know this prophecy is for the future. Jadi Anda tahu bahwa nubuatan ini untuk masa depan. Number 3, Ketiga, to make reconciliation for inequity. untuk menghapuskan kesalahan, sorry. What does it mean? Apa artinya? It means to reconcile the Jews to Jesus. Itu artinya untuk merekonsiliasi, menyatukan bangsa Yahudi dengan Or Yesus. even from the people of the world, the whole people to Jesus Christ. Atau bisa juga diartikan untuk merekonsiliasi seluruh isi dunia ini kepada Kristus. Number 5. Yang kelima, keempat, number 4. sorry. To bring in everlasting righteousness. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. That means a new millennium, a new kingdom where righteousness rule and reign. Itu artinya ada satu era milenium di mana kebenaran akan berkuasa, Has it come? memerintah. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Alright. Then, Setelah itu, number 5. yang kelima, To seal up vision and prophecy. untuk menggenapkan penglihatan dan nabi atau In nubuatan. other words, all the prophecies are being fulfilled. Dengan kata lain, semua nubuatan akan No more terjadi. mysteries. Tidak ada No lagi more end misteri. time Bible class. Like Tidak this. ada lagi seminar akhir zaman. My job has finished. Ya, pekerjaan saya sudah selesai. Has it come to pass? Apakah itu sudah terjadi? Belum. And number 6, Dan yang keenam, anoint the most holy. untuk mengurapi yang maha kudus. Anointing means appointment as well. Pengurapan juga berarti menuju appointment, pertemuan. You know, before Saul can become king, Anda tahu ketika Raja Saul mau menjadi raja, Samuel anointed him. Samuel mengurapi dia. Anointing means also appoint him to be king. Mengurapi itu berarti juga menunjuk Remember that? dia, And David as well? memilih dia. Right. Has it come to pass where Jesus was being appointed? This speaks about Apakah ini one sudah day terjadi? Jesus will be anointed as the king to reign in the world. That's Ini what it means. artinya bahwa Yesus akan diurapi untuk dipilih untuk memerintah di atas bumi. Anoint the most holy. Mengurapi yang maha kudus. Most holy always refer to God. Yang maha kudus itu And selalu Jesus berarti is Tuhan Yesus, yaitu Tuhan sendiri. Let me ask you, has this all come to pass? Saya mau tanya, apakah ini semua sudah terjadi? I think almost all of them have not come to pass. Saya rasa tidak hampir semuanya belum terjadi. These 70 weeks 70 kali 7 masa ini is actually adalah sebenarnya refer at the end of 70 weeks menunjuk kepada akhir dari 70 kali 7 masa. is actually at the end of the book of Revelation chapter 20. Dan sebenarnya menunjuk kepada akhir dari kitab Wahyu pasal 20. Before the 1,000 years reign. Sebelum pemerintahan kerajaan 1000 tahun. And it has not come to pass. Dan itu belum terjadi. Now, Nah sekarang, yeah, I know this is very tough. saya alright? tahu ini sangat sulit. It's okay later. You can ask me again. Jadi nggak apa-apa, nanti Anda bisa tanya kepada saya But- lagi. Tetapi You have to go back Anda harus pulang, to sort out all Mulai- this in your brain. You know? mulai mempelajarinya lagi untuk Because mencoba. I know you get correct. Jadi Anda kelihatan, oh iya ya, dari But sini then kelihatan you go back, you're benar-benar. confused. What? Terus Anda pulang dan bingung. That's how difficult prophecy is. Itulah nubuatan itu segitu I sulitnya know sebuah because I nubuatan. study prophecy. Saya tahu karena saya mempelajari I nubuatan, come out very confused many times. saya pulang dan I keluar dan have saya to pusing. straighten out within my mind. Saya harus mulai ini berpikir dengan pikiran saya So you sendiri. know my hair is white. Jadi Anda tahu rambut saya menjadi putih. Now, the Nah, second sekarang. part, verse 25.
Bagian yang kedua ayat Just now verse 25. 24, what did I say? Tadi ayat yang 24 apa yang dikatakan? I said that 70 weeks are for who? For the 70 kali 7 Jews masa itu untuk siapa? and his kingdom. Untuk orang Yahudi. By the end of 70 years, Di akhir dari 70 kali 7 masa, 6 things will happen. 6 hal yang akan segera The 6 terjadi. things looks like very Keenam clear. hal ini terlihat dengan jelas It's just prior to the millennium of Jesus. akan terjadi sebelum era mileniumnya That means- Tuhan Yesus. The human age, human government here has probably over. Dan kemungkinan besar pemerintahan manusia yang ada akan segera You akan are berakhir. looking at the perfect society. Anda sedang melihat tentang tatanan masyarakat yang sempurna. Amen. 6 things happen, alright? So you know that 6 you are hal looking at the terjadi. perfect society which will not take place until Jesus reign. Understand? Anda lihat bahwa ada tatanan masyarakat yang sempurna This tidak akan verse terjadi sampai Yesus 24 will bertahta. not take place until Jesus come as king. Hal ini belum akan terjadi sampai Yesus datang sebagai raja di atas Please, segala I raja. want you to remember this. Saya ingin Anda Because ingat this is hal ini. important. Now, Karena we ini come sangat to the penting. next one. Sekarang kita masuk ke berikutnya. He said, verse 25. Ayat 25. Know therefore and understand Maka ketahuilah dan that pahamilah from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. The street shall be built again and the wall. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di Even tengah-tengah in kesulitan. troubled times, right? Even in troubled times. Bahkan di tengah-tengah kesulitan. Now, these 70 weeks, remember just the 70 weeks? Yang barusan tadi 70 kali 7 masa, Now, sekarang the angel explained malaikat mulai menjelaskan, there's a breakaway there. That means there's a division in the 70 weeks. ternyata dalam 70 kali 7 masa ini ada bagian-bagiannya lagi, ada potongannya lagi. Hallelujah. That's how Haleluya. complex prophecy Itulah is. betapa nubuatan Hallelujah. itu sangat kompleks, So rumit. those of you are not good in math, Jadi never kalau Anda help nggak kuat you. matematika, saya akan bantu. What did he say? Apa yang dia katakan? He say, from the going forth of the command to restore and build Jerusalem, Dikatakan bahwa mulai saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, is 7 weeks. adalah 7 masa. And then, Ada from 7 the masa. build of Jerusalem until Messiah the Prince, Mulai dari Yerusalem akan dipulihkan sampai masa Raja atau Tuhan Yesus, Mesias, 62 weeks. 62 masa. Now, I want you to look first at verse 26. Perhatikan ayat 26. And after the 62 weeks, Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, Messiah shall be cut off. akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Mesias akan disingkirkan. Alright? Look, Dengarkan. in 70 weeks, Dalam 70 kali 7 masa, what did Gabriel say? apa yang Gabriel katakan? He said, from the going forth of the command Mulai sejak keluarnya firman itu, to build Jerusalem untuk membangun and the Yerusalem wall, dan temboknya, 7 weeks, 7 masa, 49 years. 49 tahun. When was that happen? Kapan itu terjadi? That happened during the time of Nehemiah. Itu terjadi pada zamannya Nehemia. Nehemiah built the wall. Nehemia membangun tembok. And then after the Jerusalem, he said, even in troubled times, it was still built. Juga dikatakan bahwa bahkan pada saat kesulitan, tembok itu tetap dibangun. And then after that, Setelah itu, the remaining 62 weeks, sisa 62 kali when does it 7 end? masa itu kapan berakhir? When Jesus was being, Kapan berakhir? Itu ketika Tuhan Yesus disalib. do you see that? Anda bisa pahami itu? 7 weeks 7 masa plus 62 weeks. tambah 62 masa. So at the end of 69 weeks, Jadi di akhir dari 69 masa, Messiah is cut off. Mesias Means disingkirkan. Jesus is being crucified. Itu berarti Yesus disalib. Then you see there is one period. Jadi Anda lihat itu adalah satu periode. And when we look back, Dan ketika kita melihat ke belakang, this prophecy until 69 weeks has been fulfilled.
Anda lihat bahwa nubuatan 69 kali 7 masa ini sudah digenapi. Okay, can you Okay. get your mind back? Apakah Anda bisa Hallelujah. ini? Are you okay? Apakah Anda baik-baik See your saja? eyes, are you Mata blank? Anda mulai ngeblank. Any question first? I don't want to start. Ada pertanyaan dulu. Settle down. Oke, Anda tenang dulu. Satu masa itu 7 tahun ya? Ya, 62 kali 7 tahun. 7 and 62. Verse 25 you read from the beginning. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, Firman keluar. yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan Oke. dibangun kembali, Okay. sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, Uh, ada 7 kali 7 masa. no, 7 kali 7 masa and then 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. 7 masa. yes. 62 is not 62 years. It's 62 bukan 62 tahun. 62 times 7. 62 kali But 7. what I'm trying to say, Yang pengen saya coba katakan. don't times the 7, okay? Please don't times the 7. Just don't times the 7 Oh, first. jangan dikaliin 7 dulu. Just I want you to understand, from the going forth of command to Mulai restore dari- Jerusalem Mulai dari keluarnya perintah untuk memulihkan until it is Yerusalem being built, sampai Yerusalem itu dibangun 7 weeks. Don't ada times 7 7 weeks. masa. 7 masa. 7 masa. 7 Correct? masa. Correct or not? 7 masa ya. And then from here, Dan dari sini, dari Yerusalem ini, that means after Nehemiah built, setelah The Nehemia wall. membangun tembok Yerusalem, until Jesus being cut off is 62 weeks. Correct or not? sampai Mesias atau Yesus mati di kayu salib itu ada 62 masa. Don't times 7 first. Jangan dikali 7 dulu. Is that correct? So how many weeks altogether? Jadi ada berapa masa? 60, 69. 69 masa. Not yet being anointed. Correct. That means all the things just now we said Jadi semua yang dikatakan di in sini verse 24 dalam ayat has not 24 been fulfilled. Right? belum terjadi, belum digenapi. Because it will only be fulfilled Hanya ini baru akan digenapi at the beginning of the millennium. di awal kerajaan 1000 tahun. Okay, now, Oke, so sekarang you know, jadi right? Anda tahu when was Messiah cut off? In Kapan- terms of the prophecy. berdasarkan nubuatan ini kapan Mesias itu disingkirkan? After 69 week, right? Setelah 69 minggu. Oke, minggu sekarang nggak pakai masa. Minggu. So we have one more week. Jadi kita ada 1 minggu lagi atau 1 masa Amen. lagi. And 1 week is 7 years. Dan 1 minggu atau 1 masa itu 7 tahun. And it has not been fulfilled. Dan itu belum digenapi. That is why Itulah kenapa we need to understand kita harus mengerti the dispensation. masa dispensasi. This is not very accurate, Ini sebenarnya tidak terlalu akurat, but I think this is the best chart I can give you to give you some understanding. tapi ini paling nggak yang paling baik yang saya bisa berikan supaya bisa membantu Anda. You see this theory of dispensation, Anda tahu bahwa teori dispensasi ini, the first one who received this revelation is Scofield. yang pertama kali mendapatkan pewahyuan ini adalah Scofield. And I believe this is the most important for us to understand. Dan saya yakin ini sangat penting bagi kita untuk kita pahami. We need to understand dispensation, then we can, it is, when we study the Bible, it is more of common sense. Waktu Anda memahami dispensasi, ketika Anda mempelajari firman, itu jadi lebih Anda bisa lebih masuk akal istilahnya. Because as we see earlier, 70 weeks Ketika kita lihat di awal ada 70 minggu, is the time or dispensation for the Jews. adalah masa dispensasi orang Yahudi. Right? But we see Tetapi kita lihat, this dispensation dispensasi ini has only been fulfilled 69 weeks. baru digenapi 69 minggu saja. This one more week has not been fulfilled. Ada 1 minggu lagi atau 1 masa lagi yang belum digenapi. What happened? Apa yang terjadi? It is very strange. Dan ini sangat aneh ya. See what happened? Jadi apa yang terjadi? After Jesus being cut off, Setelah Yesus or Mesias atau Yesus ini disingkirkan, suddenly we entered into another dispensation, tiba-tiba kita masuk ke dalam dispensasi yang baru, which we call the dispensation of grace. yang kita sebut sebagai dispensasi anugerah. And because God insert
this dispensation of grace between the dispensation of the Jews. Dan karena Tuhan memasukkan dispensasi anugerah ini di tengah-tengah dispensasi Yahudi, That means after 69 weeks, itu berarti setelah 69 minggu atau masa, God changed, Tuhan mengubahnya. enter into another time frame. Masukkan satu rangka waktu yang baru. It is a church age. Itu adalah era gereja. And so, after 2,000 years Dan also, setelah 2000 tahun, and what happened when the church is being raptured? apa yang terjadi setelah gereja diangkat? We talked about it last week. Kita sudah bicarakan hal ini minggu lalu. What happened? Apa yang terjadi? Then we enter back into the 70th week. Setelah gereja diangkat, maka kita masuk lagi ke dalam dispensasi Yahudi. Later on, we will see that the prophecy we will repeat this again. Nanti kita We will akan repeat. lihat bahwa nubuatan ini kita akan ulangi lagi nanti. So 69 weeks Jadi 69 has minggu been fulfilled. sudah digenapi. 1 week Satu, has not been fulfilled. satu minggu lagi yang belum digenapi. That 1 week Satu minggu ini will only be fulfilled baru akan digenapi after the church is raptured. setelah gereja diangkat. The church Gereja starts on the day of Pentecost, dimulai pada hari Pentakosta. chapter 2, Kisah Para Rasul pasal 2. ended Berakhir or will end atau akan berakhir when the church is raptured. ketika gereja diangkat. We don't have anything in between. Kita tidak ada ininya di antara This whole dispensasi. dispensation is one whole, section. Jadi dispensasi satu bagian yang utuh. The one that comes more complicated is the Jewish dispensation. Yang paling rumit adalah dispensasi Yahudi. Because there is an interval in between. Karena ada interval di antaranya, di tengah-tengahnya. And that is why after only the church is taken up, Dan itulah hanya setelah gereja diangkat, it starts the 7 years of tribulation. dimulailah 7 tahun masa tribulasi atau penganiayaan antikris. So pre-tribulation rapture is correct. Dan bisa dikatakan bahwa pre-tribulasi itu benar. Pre-tribulation rapture. Pengangkatan sebelum masa tribulasi itu benar. The only problem, Masalahnya, as I said earlier, yang sudah saya katakan tadi, is that the church still have to go through persecution. bahwa gereja masih tetap harus melalui penganiayaan. Persecution is not the wrath of God. Penganiayaan itu bukan murka Allah. So if you want to be sure, Kalau Anda ingin supaya Anda in yakin, other words, chapter 8 of book Revelation dengan kata lain Wahyu pasal 8 is the beginning of the 7 year, this 1 week, 7 years. adalah permulaan dari satu masa yang tersisa tadi, yang 7 tahun tadi. Is that Adalah saat di mana sangkakala judgment is the judgment of trumpet. Yeah? dan penghakiman, sangkakala penghakiman dimulai. Okay. You look here. Anda lihat di sini, When Jesus was ascended ketika Yesus naik ke surga and when the church is raptured, dan ketika gereja diangkat. this is the period of the 7 years. Ini adalah periode 7 tahun yang terakhir itu, yang masa 1 minggu itu. And then this is the 1,000 years. Dan ini adalah masa pemerintahan kerajaan 1000 So tahun. you see 69 weeks. Jadi Anda lihat 69 minggu between itu somewhere here, there, the temple and then ada di restore. sini, terus bait Allah direstorasi. This one is about 69 weeks. Nah, ini semua total 69 Then minggu. Messiah is cut off. Lalu Mesias diangkat. And then we enter into the period of the new dispensation, called dispensation of grace. Lalu kita masuk ke dalam dispensasi yang baru, yaitu And dispensasi then the church anugerah. raptured. Lalu kemudian gereja Tuhan diangkat. And then enter into 7 years. Lalu masuk ke dalam 7 The tahun. last week. 1 minggu yang terakhir. Yes, Iya, yes. nanya lagi. Oh, so many hands. Don't get confused with anugerah. Oh, jangan bingung dengan dispensasi Anugerah is anugerah. for the church. Dispensasi anugerah itu hanya untuk gereja. Okay, that doesn't Okay. mean the Jews cannot be saved. Bukan berarti orang Yahudi tidak bisa diselamatkan. It's just the time that God deals with each race or with the race of the world. Itu hanya waktu-waktu tertentu di mana Tuhan berurusan dengan bangsa yang non-Yahudi yang lain yang ada di muka bumi ini. Listen, when we go back to the 7 year, Waktu kita kembali lagi ke 7 tahun ini,
That is why, church, Itulah kenapa if we are not raptured, kalau kita tidak diangkat, it will be very difficult for us. itu akan menjadi masa yang sulit buat kita. It's not because there is no Holy Spirit. Karena bukan karena tidak ada Roh Kudus, It's because we have no grace. itu karena kita tidak ada lagi memiliki anugerah atau kemurahan lagi. You see, the grace of God Anda lihat bahwa kemurahan atau anugerah us Tuhan to believe in Jesus. menolong kita Help untuk us to percaya walk kepada with God. Yesus, That's all because of the menolong grace. kita untuk berjalan di dalam Tuhan, itu semua karena You see, anugerah. the problem is when this is taken up Jadi together with the church, Yang jadi masalah adalah ketika anugerah ini sudah diambil, not the Holy diangkat Spirit bersama being taken dengan gereja Tuhan, bukan it's Roh Kudus not yang the Holy diangkat, Spirit being taken up. bukan Roh Kudus yang It's the diangkat, grace being lifted up. tapi anugerahnya yang diangkat. The grace will fall into the Jews. Anugerah ini akan jatuh dan kembali lagi ke orang Because Yahudi. it goes back into dispensation Karena of sudah the Jews. masuk ke masa dispensasi Yahudi. So you have to be very clear. Jadi Anda harus jelas. Basically, Jadi you know, pada there are dasarnya- actually 7 dispensation. Okay, just look Jadi at it. pada dasarnya ada 7 masa dispensasi. Just overall. Kita akan coba lihat secara cepat. You see, when God created man Anda and lihat Eve, pada saat Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, we until the time that man fall sampai waktu di mana manusia jatuh ke dalam dosa and expel from the Garden of Eden, dan diusir keluar dari Taman Eden, it is dispensation of innocence. itu adalah dispensasi innocence atau lugu. Namanya dispensasi lugu. Because man was not exposed to wickedness. Karena manusia belum It was a mengenal perfect kejahatan, mereka sempurna ada di You see dalam that taman. Adam and Eve only have to obey one command, Anda tahu bahwa Adam dan Hawa hanya perlu mematuhi satu perintah saja, not to eat the fruit bukan untuk makan of buah the itu dari knowledge of pengetahuan, the tree of the good of knowledge of pohon good and evil. pengetahuan baik dan jahat. Okay, there's one Ya. dispensation. Itu hanya satu, How itu dia many satu years we do dispensasi. not know. Berapa tahun ya kita nggak tahu. Then we come into the second dispensation. Lalu kita masuk ke dispensasi yang kedua. The second dispensation is that covers the period from the expulsion. That means from the when man was being chased out of the Garden of Eden Jadi dispensasi berikutnya itu masuk mulai sejak manusia diusir keluar dari Taman Eden until flood. sampai akhirnya sampai masa air bah. How did God deal with the people then? Bagaimana Tuhan memimpin atau berurusan dengan orang-orang How did pada masa God itu? judge them? Bagaimana Tuhan menghakimi mereka? Is based on their conscience. Yaitu berdasarkan hati nurani. See that? Because there was no written law, Karena pada saat itu tidak ada hukum yang tertulis. but they have to live their life according to their conscience. Jadi mereka harus hidup dipimpin atau berdasarkan hati nuraninya. And it failed. Dan gagal, mereka And it gagal. was one of the worst. Dan itu adalah salah satu yang Man paling buruk. became very wicked. Dan manusia menjadi sangat-sangat jahat. See, conscience alone Karena hati nurani sendiri cannot save us gak bisa menyelamatkan kita. and bring the judgment of God. Dan justru You see, bahwa every end of dispensation there's a judgment. dan setiap di akhir dari semua dispensasi selalu ada penghakiman See, Tuhan. the end of the dispensation of the innocence is the Adam and Eve being. Akhir dari dispensasi lugu yang pertama itu diakhiri dengan penghakiman bahwa Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar. The end of the second dispensation Akhir dari conscience dispensasi kedua itu dispensasi hati nurani is what? adalah air bah. And the third dispensation Dan dispensasi yang ketiga is when the Noah left the family dimulai ketika Nuh menyelamatkan keluarganya until Abraham was called by God. sampai Abraham dipanggil Tuhan. This is a different. There's no judgment, Dan ini beda, ini tidak ada penghakiman di sini. but Tetapi it enter into we call it the human government. di situ memasuki era yang kita There sebut is a pemerintahan judgment manusia. that being given to man. Itu berarti penghakiman yang diberikan kepada You manusia. know what? Anda tahu God apa? requires those who kill will receive capital punishment. Jadi It's being- ketika pada satu orang membunuh, maka Tuhan mengharuskan mereka untuk menjalani hukuman mati, capital punishment. See, the judgment is given to man. Jadi penghakiman itu diberikan kepada manusia-manusia yang menjalankan Eye for penghakiman. eye, life Dari for mata untuk life. mata, nyawa untuk nyawa. Okay, that's the third dispensation. Itu dispensasi yang I ketiga. cannot go very deep. Saya nggak bisa lebih dalam. This is another
another series of teaching, probably 7 weeks, Ini alright? seri pengajaran yang lain lagi. But at least I give you some understanding, Setidaknya saya bisa berikan kepada Anda pengertian. certain foundation about dispensation, Apa fondasi beberapa fondasi mengenai so that you dispensasi. understand when you read just now Daniel's prophecy. Jadi Anda mengerti ketika Anda membaca nubuatan Daniel Then tadi. you know there are different dispensations. Jadi mulai Anda tahu bahwa ada dispensasi yang Why berbeda. there's 69 weeks? Kenapa ada 69 Where is minggu? that 1 week dispensation? Kemana itu 1 minggu dispensasi yang lain? And what happened in between? Dan apa yang terjadi di antaranya? See, if you don't have this as your foundation, Jika Anda tidak punya ini sebagai fondasi Then you Anda, get very dasar Anda, confused. jadi Anda jadi bingung. you cannot see clearly. Anda nggak bisa melihat dengan But jelas. God divides the time frames very clearly. Karena God Tuhan membagi setiap rangka waktu dengan sangat jelas. You see that? Ada Fifth dispensation, dispensasi yang kelima, and we are very familiar. dan kita sangat familiar. This is when Moses received the law from Sinai, Ini adalah masa di mana Musa menerima hukum Taurat dari Gunung Sinai. until Jesus was being cut off. Sampai Yesus, diambil. 69 weeks. 69 minggu atau masa. And then as we say, we enter the sixth Setelah itu dispensation, baru kita masuk ke dispensasi the yang dispensation berikutnya. of grace, Dispensasi anugerah. which just happened in between the dispensation of the law Jadi terjadi di antara dispensasi, setelah dispensasi hukum Taurat. in between, Di antaranya. and then the church raptured, Setelah itu gereja and diangkat. then finish the last week of dispensation. Setelah of the law, itu mulai diselesaikannya 1 minggu masa dispensasi. and then enter into Dispensasi hukum another Taurat. millennium in verse 24, chapter 9 of Daniel. Jadi kita masuk ke kerajaan 1000 tahun milenium di Daniel pasal 9 ayat 24. Remember? Anda ingat tadi? 70 weeks determined for your people, end of transgression, this and that, you know, Jadi 70 minggu ditentukan bagi bangsamu to dan finish sebagainya. transgression, Untuk to make an end of mengakhiri sin. kejahatan, untuk mengakhiri dosa. Okay. Okay. I think it's enough. Oke, saya I pikir know itu it's cukup. heavy. Yes. Ya, Pak Hendro, please. Ya, sebelum dispensasi anugerah. Jadi berarti dispensasi anugerah actually starts to be quite exact is on the Pentecost when the Holy Spirit come down. jadi When the dispensasi Holy Spirit anugerah itu comes dimulai down, pada saat masa Pentakosta, ketika Roh Kudus turun. Next week, Minggu depan hallelujah, we gonna study kita akan mempelajari the kingdom, the fourth beast. kerajaan dari 4 That means the binatang. beast of the Antichrist. Jadi, The kingdom of Antichrist. Kerajaan dari antikris. From where? Dari mana? How does it come? Dari mana dan bagaimana dia datang? How from there the Antichrist will manifest. Dan dari bagaimana dari kejadian itu antikris akan datang dan Yes, we need a manifestasi. bit of history, Jadi kita akan belajar sedikit sejarah, and I think this is very important dan ini sangat penting. because we're gonna see this coming kingdom will appear. Dan kita akan lihat bahwa kerajaan ini akan This is segera the datang final beast. dan muncul. Dan inilah binatang yang terakhir. We have seen how these claws have come up. Kita sudah lihat bagaimana cakarnya mulai We cengkraman want to cakarnya mulai know keluar. where the kingdom of this will come from. Kita From akan the lihat Antichrist come from. Kerajaan antikris ini akan muncul di mana? It will be very interesting. Ini akan sangat menarik. So we will look into like the horns and Kita akan melihat tentang the tanduknya, dreams of Daniel. mimpi dari Daniel. Are you okay? Apakah Anda baik-baik saja? Okay, bring this back. I'm not Ini saying boleh this is dibawa very pulang. accurate, but at least there's some very clear division here. Saya tidak bilang ini akurat, tapi paling tidak ada pembagian yang cukup jelas di sini. Yeah, actually you can see very clearly in the Jadi way Anda that bisa lihat there are dengan jelas dispensation. bahwa terdapat masa dispensasi. And this is the, I think probably the best theory that explain Ya, ini kurang lebih adalah teori yang paling baik yang bisa menjelaskan dengan cukup jelas about the 70 week, mengenai 70 about the minggu, grace period. 70 masa mengenai masa You anugerah. see, God deal differently, right? Jadi Tuhan itu mengadili atau menghakimi dengan But adil. everything points to Jesus. Tapi segala sesuatu menunjuk kepada Because Yesus. if you look at the early dispensation, Kalau Anda melihat dispensasi yang awal, Jesus being revealed progressively. Tuhan Yesus itu dinyatakan secara progresif sedikit demi sedikit. Salvation has to do with Jesus. Keselamatan selalu berbicara tentang Yesus. See, the tree of life Jadi pohon kehidupan speaks about Jesus. berbicara tentang Yesus.
The Noah's Ark Bahtera Nuh also speaks of Jesus. juga berbicara tentang Tuhan Yesus. And the law Dan hukum and the temple and the dan tabernacle bait Allah, tabernakel, all points to Jesus. semua menunjuk kepada And Yesus. finally, Dan akhirnya Jesus himself Yesusnya sendiri as God, sebagai Allah God manifests himself in the flesh, menyatakan dirinya dalam daging, revealed the fullness of God. menyatakan kepenuhan Allah. Fullness of God. Kepenuhan Allah. Is not partial God. Bukan Allah yang cuma Is setengah, the fullness of God. tapi penuh. Jesus is the fullness of God. Tuhan Yesus adalah kepenuhan Allah. And that is why this is time of grace. Dan itulah kenapa kita ada dalam masa anugerah. And you just imagine Jadi Anda bisa bayangkan anyone who reject Jesus orang yang menolak Yesus, is I don't think they can be saved. saya tidak yakin mereka bisa diselamatkan. Because this is the grace. Karena ini adalah anugerah. Grace extended. Anugerah yang diberikan And when you are ignorant ketika kita acuh, or we don't accept, kita tidak mau menerima, I don't think you can get saved. saya rasa Anda tidak bisa diselamatkan. So church, we must thank God. Jadi jemaat sekarang kita harus bersyukur kepada Tuhan. As I look into all the dispensations, Setelah kita lihat seluruh masa dispensasi, except for the dispensation of the kingdom, kecuali dispensasi kerajaan 1000 tahun, we are actually living in the best dispensation. kita ini sedang berada di dispensasi yang paling We are in bagus, the best, paling baik. Why? Kenapa? Because Jesus, or the Holy Spirit, is living inside us. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. I mean, there's no excuse we cannot live for God. Dan itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak hidup And bagi every time Tuhan. you sin, you can come to God. Dan setiap kali kamu bisa datang You kepada have Tuhan. the Word, you have the Spirit. Kamu punya firman Tuhan, punya Roh I don't Kudus. know which dispensation as good as ours. Saya We are nggak the tahu most dispensasi lagi yang lebih privileged, baik. most blessed. Kita hidup di masa yang paling diberkati. So we must really, serious. Jadi kita benar-benar harus serius. In the book, in the Old Testament, Anda lihat only a few are anointed. hanya di perjanjian lama hanya beberapa But orang saja yang diurapi. every one of us Tapi kita semua kita can be anointed bisa mightily. diurapi dengan luar biasa. That's why we are called kings. Itulah We are kita ini rajaan imamat raja. When Para in the raja. Old Testament, only a few kings. Kalau di perjanjian lama cuma ada beberapa raja. But we are kings and priests. Tapi kita adalah imam dan raja, imamat yang rajani. Amin. And that is why church, that is why the Itulah Antichrist kenapa. cannot do anything. Itulah kenapa antikris You know tidak why bisa cannot melakukan apa-apa. Anda tahu kenapa? Because when the church are praying, Ketika gereja Tuhan mulai berdoa, Lucifer cannot do anything. jadi Lucifer nggak bisa ngapa-ngapain. How powerful. Itulah betapa berkuasanya gereja He has Tuhan. to kill the church. Dia harus membunuh gereja Tuhan. And Jesus was angry. Dan Tuhan Yesus menjadi sangat Came marah. down and fetched the church. Dia datang dan menjemput gerejanya. And then everyone will see. Can you believe? Dan semua orang dapat melihat. Everywhere, the Semua body will come up from the ground. Tubuh akan muncul keluar dari tanah. Awesome sight. Itu jadi pemandangan yang sangat Frightening luar sight. biasa. Dan juga menakutkan. Suddenly you say, opa. Tiba-tiba ada opa. Oma. Ada oma. They come up from the bottom. Terus mereka keluar dari bawah. And everybody was frightened. Dan semua orang we were ketakutan. caught up in heaven. Dan kita akan naik ke and just surga. the glory, and everybody was frightened. Dan semua orang akan menjadi sangat ketakutan. Then on, Dan mulai sejak the saat wrath itu, of God, the wrath murka Allah starts dimulai. and enter into the 7 year, Dan the masuk last week. ke dalam 7 tahun, 1 minggu yang terakhir, 1 masa yang terakhir. Amen. Haleluya. So Amin. very clear. Jadi cukup jelas. You see, I see it very clear. I don't know about you, but I see Saya it sih very bisa clear. ngelihat dengan jelas. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi saya bisa melihat dengan jelas.